Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas topik materi yaitu tentang nilai mutlak dan ketaksamaan pada segitiga. Pada pokok bahasan yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu yang pertama ada definisi nilai mutlak, dan yang kedua ada teorema nilai mutlak, yang ketiga ada ketaksamaan segitiga itu sendiri, dan yang terakhir ada contoh soal. Definisi nilai mutlak. Nilai mutlak adalah konsep yang sangat fundamental, di mana definisi sederhananya, nilai mutlak suatu bilangan real adalah nilainya tanpa mempertimbangkan tanda positif atau tanpa mempertimbangkan juga tanda negatif. Secara formal, untuk setiap bilangan real, misalkan A anggota bilangan real, maka nilai mutlaknya dari A dapat dituliskan mutlak A yang didefinisikan jika A-nya lebih besar dari 0, maka mutlak A-nya adalah A. Kemudian jika A-nya sama dengan 0, maka mutlak A-nya adalah 0. Kemudian jika nilai A-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, maka mutlak A-nya adalah A. Dengan catatan yang pertama yaitu untuk setiap bilangan real A, nilai mutlaknya A selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang kedua, berlaku ketika mutlak A-nya sama dengan 0, maka A-nya bernilai sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga yaitu untuk setiap A anggota bilangan real, maka berlaku mutlak min A itu sama dengan mutlak A. Kemudian selanjutnya yaitu ada teorema pada nilai mutlak. Misalkan A, B, dan C merupakan anggota bilangan real, maka berlaku untuk perkalian mutlak A kali B, maka sama dengan mutlak A itu sendiri dikalikan dengan mutlak B. Kemudian yang kedua juga berlaku ketika mutlak A kuadrat atau mutlak A-nya dikuadratkan itu sama dengan A pangkat 2. Kemudian yang ketiga, misalkan ada C lebih sama dengan 0, maka berlaku mutlak A-nya itu kurang dari sama dengan C. Jika dan hanya jika min C kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan C. Kemudian yang keempat, berlaku juga ketika min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A. Pembuktiannya bisa dilihat pada video, di mana di situ ada 4 pembuktian seperti yang sudah dijelaskan pada teorema. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ketaksamaan pada segitiga. Ketaksamaan segitiga adalah teorema fundamental juga yang menyatakan bahwa untuk setiap dua bilangan real A dan B, nilai mutlak dari jumlah keduanya itu tidak akan pernah lebih besar dari jumlah nilai mutlaknya. Misalkan A dan B merupakan anggota bilangan real, maka berlaku mutlak A ditambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A sendiri ditambah mutlak B. Buktinya bisa dilihat pada video, di mana berlaku ketika min mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan mutlak A, dan juga min mutlak B kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan mutlak B. Oleh karena itu berlaku min kurung mutlak A ditambah mutlak B kurang dari sama dengan A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari teorema yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teorema 4. Dan ketika keduanya itu dijumlahkan, maka min mutlak A tambah mutlak B itu akan kurang dari sama dengan A plus B dan kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Akibat dari pembuktian ketaksamaan segitiga yang sudah dijelaskan tadi, maka ketika mutlak A dikurangi mutlak B akan sama dengan mutlak A dikurangi B. Dan juga akan berlaku ketika mutlak A dikurang B itu akan kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B.
Kemudian di sini ada beberapa contoh untuk nilai mutlak dan ketaksamaan. Di mana contoh pertama yaitu tentukan himpunan A, di mana A merupakan subset dari bilangan real, sehingga mutlak dari 2x plus 3 kurang dari 7, di mana setiap x anggota A. Cara menjawabnya itu ambil sembarang x anggota A, maka mutlak 2x plus 3 kurang dari 7. Kemudian perhatikan bahwa mutlak 2x plus 3 kurang dari 7 itu bisa kita rubah menggunakan teorema yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana teoremanya itu menggunakan teorema yang nomor 3. Ketika ada mutlak 2x plus 3 kurang dari 7 bisa menjadi bentuk seperti min 7 kurang dari 2x plus 3 kurang dari 7. Sehingga kedua ruas kiri dari min 7 kita bisa kurangi 3, dan kedua ruas kanan dari 7 kita bisa kurangi 3 juga. Sehingga min 7 dikurangi 3 akan menjadi min 10. Kemudian yang di ruas tengah 2x plus 3 itu kita bisa kurangi 3 juga, sehingga akan menjadi 2x. Yang sebelah kanan ketika 7 kurangi 3 akan menjadi 4, sehingga akan menjadi min 10 kurang dari 2x kurang dari 4. Dan semua ruas bisa dibagi dengan 2, dan akan menjadi min 10 dibagi 2 kurang dari 2x dibagi 2 kurang dari 4 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah min 5 kurang dari x kurang dari 2. Jadi diperoleh himpunan A, di mana himpunan A-nya adalah x merupakan anggota bilangan real, di mana min 5 dikurang dari x kurang dari 2. Kemudian untuk yang contoh kedua, misalkan fungsi f didefinisikan oleh fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1 per 2x min 1, di mana 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Tentukan konstanta m sehingga mutlak fx kurang dari sama dengan m untuk setiap x yang memenuhi 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 3. Maka cara menjawabnya adalah kita menggunakan teorema nilai mutlak yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teorema yang ketiga, yaitu yang C. Karena x-nya itu kurang dari sama dengan 3 dan x-nya lebih dari sama dengan 2, maka dapat dirubah menjadi mutlak x lebih dari sama dengan 3 dan mutlak x kurang dari sama dengan 2. Oleh karena itu, berlaku untuk pembilang dari fungsi fx tadi, yaitu 2x kuadrat plus 3x plus 1 kurang dari sama dengan 2 mutlak x kuadrat plus 3 mutlak x plus 1 kurang dari sama dengan 2 dikali x-nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 sesuai dengan fungsinya, kemudian ditambah 3 dikali ganti lagi x-nya dengan 3, terus kemudian tambah 1, hasilnya itu 28 untuk yang pembilang. Kemudian juga berlaku untuk yang penyebut, yaitu penyebut dari fungsi fx adalah 2x min 1, sehingga mutlak dari 2x min 1 lebih dari sama dengan 2 mutlak x dikurang 1, maka akan menjadi 2 dikali 2 min 1, jadi x-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 dikali mutlak 2 dikurangi 1, hasilnya adalah 3, sehingga berakibat untuk yang penyebut akan menjadi 1/3. Kemudian perhatikan bahwasannya fungsi fx-nya itu kan tadi bentuknya pecahan, yaitu 2x kuadrat plus 3x plus 1 per 2x min 1. Sehingga pembilangnya tadi bernilai 28, penyebutnya bernilai 1/3. Sehingga kalau dihitung akan menjadi 28 dibagi 1/3. Atau 28 dikali 1/3, sehingga hasilnya adalah 28/3. Oleh karena itu nilai M-nya adalah 28/3. Demikian pula M-nya lebih dari 28/3 tentu saja akan memenuhi bahwa mutlak fx kurang dari sama dengan M.